Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farahman Laude, NIM I1120028. Kali ini saya akan membahas tentang membuat video PPT tentang manajemen input output. Baiklah, saya mulai. Input output system merupakan bagian untuk menangani inputan dan outputan dari DCS. Inputan dan outputan tersebut bisa analog atau digital. Inputan atau outputan terdigital seperti sinyal-sinyal on atau off atau start atau stop. Kebanyakan dari pengukuran proses dan outputan terkontrol merupakan jenis analog. Input output terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu input output hardware, application input output interface, kernel, input output subsystem, input output request to hardware operation, streams, dan performance. Input output hardware. Secara umum, input output hardware terdapat beberapa jenis seperti disk penyimpanan, disk tape, transmission device, network card network card atau modem, dan human interface device, screen, keyboard, dan mouse. Device tersebut dikendalikan oleh instruksi input output. Alamat-alamat yang dimiliki oleh device akan digunakan oleh direct input output instruction dan memory mapped input output. Beberapa konsep yang umum digunakan ialah port, bus, yaitu daisy chain atau shared direct access, dan controller atau host adapter. Port adalah koneksi yang digunakan oleh device untuk berkomunikasi dengan mesin. Bus adalah koneksi yang menghubungkan beberapa device menggunakan kabel-kabel. Controller adalah alat-alat elektronik yang berfungsi untuk mengoperasikan port, bus, dan device. Application interface merupakan suatu mekanisme untuk mempermudah pengaksesan, sehingga sistem operasi melakukan standarisasi cara pengaksesan peralatan input output. Contoh, suatu aplikasi ingin membuka data yang ada dalam suatu disk. Aplikasi tersebut harus dapat membedakan jenis disk apa yang akan diaksesnya. Peralatan blok, perangkat blok dan karakter. Perangkat blok termasuk Perangkat blok termasuk disk drive, perintah termasuk baca, tulis dan cari, raw input output atau akses file system, dan pemetaan memori untuk pengaksesan file. Perangkat karakter termasuk keyboard, yang kan blok karakter toh. Kalau yang karakternya dia keyboard, mouse, dan serial port. Perintahnya seperti get, put, library layer dalam proses pengeditan. Peralatan jaringan. Adanya perbedaan pengalamatan dari jaringan input output, maka sistem operasi memiliki interface input output yang berbeda dari baca, tulis, dan pencarian pada disk. Salah satu yang banyak digunakan dalam sistem operasi adalah interface socket. 3 jam dan timer. Jam dan timer pada hardware komputer memiliki 3 fungsi: memberi informasi waktu saat ini, memberi informasi lamanya waktu sebuah proses, sebagai trigger untuk suatu operasi pada suatu waktu. Kernel IO subsystem, input output subsystem. Kernel menyediakan banyak device yang berhubungan dengan input output. Pada bagian ini kita akan mendeskripsikan beberapa device yang disediakan oleh kernel input output subsystem, dan kita akan membahas bagaimana caranya membuat infrastruktur hardware dan device driver. Service yang akan kita bahas adalah input output scheduling, buffering, caching, pooling, reserving device, error handling. Input output scheduling. Untuk menjadwalkan sebuah set permintaan input output, kita harus menentukan urutan yang bagus untuk mengeksekusi permintaan tersebut. Scheduling dapat meningkatkan kemampuan sistem secara keseluruhan, dapat membagi device secara rata di antara proses-proses, dan dapat mengurangi waktu tunggu rata-rata untuk menyelesaikan input output. Buffering. Buffer adalah area memori yang menyimpan
data ketika mereka sedang dipindahkan antara dua device atau antara device dan aplikasi. Caching, sebuah cache adalah daerah memori yang cepat yang membersihkan data komponen kopian. Akses ke sebuah kopian yang dicacet lebih efisien daripada akses ke data asli. Spooling dan reservasi device. Sebuah spool adalah sebuah buffer yang menyimpan output untuk sebuah device, seperti printer yang tidak dapat menerima interleaved dan data streams, error handling dan kernel data structure. Input output request to hardware operation. Salah satu contohnya ialah ilustrasi membuka sebuah device device mana tempat file yang akan dibuka. Menerjemahkan nama ke dalam device yang dimaksud, membaca secara fisik file yang hendak dibuka, data sudah siap untuk diakses, mengembalikan kontrol pada proses. Ilustrasi lain pada waktu boot yaitu sistem mula-mula meminta bus piranti keras untuk menentukan device apa yang ada. Stream adalah suatu mekanisme pengiriman data secara bertahap dan terus-menerus melalui suatu aliran data dua arah. Biasa digunakan untuk network protokol dan menggunakan message passing dalam mentransfer data stream dari stream yang terdiri atas sebuah stream head yang merupakan antarmuka dengan user proses, sebuah driver end yang mengontrol device, dan 0 atau lebih stream modulus. Performance. Faktor utama dalam performance system satu merupakan permintaan CPU untuk menjalankan device driver kode kernel input output, keadaan atau state untuk melayani interrupt, copy data, network traffic khususnya pada beban kinerja. Improving performance, menurunkan jumlah alih konteks. Menurunkan jumlah alih konteks, mengurangi jumlah pengkopian data ke mengurangi jumlah pengopian data ke memori ketika sedang dikirimkan antara device dan aplikasi, mengurangi frekuensi interupsi dengan menggunakan ukuran transfer yang besar smart controller dan pooling, meningkatkan konsurensi dengan controller atau channel yang mendukung DMA, memindahkan kegiatan processing ke perangkat keras sehingga operasi kepada device controller dapat berlangsung bersama dengan CPU, dan menyeimbangkan antara kinerja CPU, memori subsystem, bus, dan input output. Sekian saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.